Baiklah, kembali lagi dengan kami dari kelompok 3 yaitu saya sendiri Muhammad Rizky, kemudian rekan saya yaitu Salsa Nabila dan Yola Iklima Zuhuri. Baiklah, silakan menikmati. Pada video ini, kita akan membahas dua kasus, yaitu deteksi radiasi gamma menggunakan detektor scintillator serta proteksi radiasi pada industri radiografi Cobalt 60. Dalam studi kasus pertama, sebuah laboratorium fisika nuklir ingin mengembangkan sistem spektroskopi gamma untuk menganalisis radioisotop medis dan industri, seperti Iodin 131, cesium 137, dan kobalt 60. Sistem ini harus mampu mendeteksi energi gamma 364 kilo elektron volt dari Iodin 131, 662 kilo elektron volt dari cesium 137, serta 1,17 mega elektron volt dan 1,33 mega elektron volt dari kobalt 60. Karena detektor HPGE memiliki biaya tinggi, maka digunakan alternatif yang lebih ekonomis, yaitu detektor scintillator. Detektor scintillator bekerja dengan mengubah energi radiasi gamma menjadi cahaya. Ketika foton gamma masuk ke kristal scintillator, radiasi akan berinteraksi dengan material melalui 3 mekanisme utama, yaitu efek fotoelektrik, hamburan Compton, dan produksi pasangan. Energi yang diserap oleh kristal menghasilkan cahaya sintilasi. Cahaya ini kemudian diterima oleh fotosensor, lalu diubah menjadi pulsa listrik. Pulsa listrik tersebut diproses oleh sistem akuisisi data sehingga membentuk spektrum gamma. Dari spektrum inilah radioisotop dapat dikenal berdasarkan puncak energinya. Pada energi 364 kilo elektron volt dari I131, efek fotoelektrik masih berperan penting, terutama dalam pembentukan puncak energi atau photopeak. Hamburan Compton tetap terjadi, tetapi lebih banyak membentuk kontinum pada spektrum. Pada energi 1,33 mega elektron volt dari CO60, hamburan Compton menjadi lebih dominan. Produksi pasangan juga mulai mungkin terjadi karena energi gamma sudah melebihi 1,022 mega elektron volt, tetapi kontribusinya belum menjadi yang utama. Kualitas detektor dapat dilihat dari resolusi energinya. Semakin kecil nilai resolusi, maka semakin baik kemampuan detektor dalam membedakan dua puncak energi yang berdekatan. Dalam kasus ini, sistem diharapkan memiliki resolusi energi kurang dari 6% pada energi 662 kilo elektron volt. Pada laju cacah tinggi, sistem deteksi dapat mengalami dead time dan fill up. Dead time adalah waktu singkat setelah satu pulsa terdeteksi ketika sistem belum siap mencatat pulsa berikutnya. Akibatnya sebagian radiasi ini tidak tercatat. Fill up terjadi ketika dua pulsa datang terlalu berdekatan, sehingga terbaca sebagai satu pulsa dengan amplitudo yang besar. Hal ini dapat membuat puncak spektrum melebar, background itu meningkat, dan bahkan memunculkan puncak semu. Karena itu, sistem deteksi perlu dilengkapi koreksi dead time dan fill up prediction agar hasil pengukuran lebih akurat. Baik, selanjutnya yaitu pada studi kasus kedua, sumber CO60 digunakan dalam radiografi industri di kawasan Cikande, Banten, menggunakan sumber CO60 untuk inspeksi non-destruksi pipa baja yang berdiameter besar, di mana tujuannya untuk memeriksa pipa baja tanpa merusak benda uji. Untuk CO60 ini memiliki energi gamma tinggi, yaitu 1,17 mega elektron volt dan 1,3 mega elektron volt.
Energi ini bermanfaat karena mampu menembus material tebal, namun ada resikonya, yaitu beresiko memberikan paparan radiasi kepada pekerja dan masyarakat di sekitar area kerja. Maka diperlukan sistem proteksi radiasi yang baik, yang proteksi radiasi yang mengikuti 3 prinsip utama dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan standar internasional dari IAEA atau International Atomic Energy Agency. Di mana 3 prinsip utamanya, yang pertama yaitu mengurangi waktu paparan, memperbesar jarak dari sumber, dan menggunakan shielding atau perisai radiasi. Pertama, shielding. Intensitas radiasi gamma bisa berkurang saat melewati material. Materialnya itu berupa beton atau timbal. Nah, untuk material beton sangat cocok sebagai dinding utama, yang dimana ada beton itu kuat, harganya terjangkau atau murah, dan sangat sesuai untuk struktur ruang radiografi. Sementara itu, bahan yang kedua adalah timbal. Timbal ini lebih efektif daripada beton dalam menahan radiasi gamma per satuan ketebalan. Sehingga bahan material timbal cocok digunakan sebagai lapisan tambahan pada arah berkas utama. Namun masalahnya, pada energi gamma CO60, sebagian foton tidak hanya diserap, akan tetapi juga mengalami hamburan di dalam material. Karena sebagian radiasi hambur ini masih dapat mencapai titik pengukuran, maka digunakanlah build up factor agar perhitungan dosis tidak terlalu kecil yang dibandingkan dengan kondisi nyata. Untuk sistem deteksi gamma, detektor scintillator seperti NAL, TI dapat digunakan sebagai alternatif yang murah. Jika dibutuhkan resolusi yang lebih baik seperti LABR3, yaitu material CE, dapat dipertimbangkan. Sistem juga perlu dilengkapi seperti fotosensor, pemrosesan sinyal digital, kalibrasi energi, koreksi dead time, dan pile up rejection. Untuk proteksi radiasi CO60, ruang radiografi sebaiknya berbentuk bunker dengan dinding beton sebagai shielding utama, dengan tambahan material timbal dari arah berkas utama, kemudian pintu berbentuk labirin, sistem interlock, alarm radiasi, surveyor meter, area radiation monitor, dan dosis meter personal karyawan. Baik, sekian saja dari kami kelompok 3, dimana dari 2 kasus ini mari kita simpulkan bahwa terdapat peran penting, yaitu pada deteksi gamma. Radiasi dapat dimanfaatkan adalah untuk mengenali radioisotop. Kemudian radiasi dapat dikendalikan agar tidak membahayakan pekerja dan masyarakat. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.